Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Suhartati SPD. Untuk materi kita hari ini adalah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita ketahui bersama bahwa negara kita memiliki landasan ideal negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami beberapa perubahan. Untuk yang pertama, kita membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia. Perumusan Undang-Undang Dasar disusun oleh BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI merupakan buatan Jepang. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zumbi Kosakai. Masing-masing tokoh merumuskan dengan idenya masing-masing. Meskipun berbeda-beda, tetapi persatuan ini tetap diprioritaskan. Masing-masing tokoh merumuskan beberapa rumusan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Dari ketiga tokoh tersebut, yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Beliau merumuskan Pancasila yang terlahir pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila lahir tanggal 1 Juni 1945, ide dari Insinyur Soekarno. Maka langkah selanjutnya adalah menyusun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan operasional negara Indonesia. Setelah BPUPKI melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dibubarkan. Lembaga yang menggantikan adalah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI melaksanakan sidang yang pertama kali, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sidang yang pertama, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sini jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI buatan asli bangsa Indonesia. Untuk materi selanjutnya, arti penting Undang-Undang Dasar 1945 bagi bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki beberapa bagian. Di antaranya, yang pertama adalah pembukaan. Di dalam pembukaan terdapat 4 alinea. Dalam alinea keempat terdapat rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, serta tujuan negara Indonesia. Bagian kedua adalah batang tubuh. Terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Bagian ketiga, penjelasan, terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yaitu 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Mohatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang terakhir, peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum merumuskan Undang-Undang Dasar 1945, para tokoh tersebut merumuskan dasar negara Indonesia. Para tokoh dalam merumuskan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, kebersamaan, demokrasi sangat dijunjung tinggi. Pendapat yang satu tidak boleh bertentangan dengan pendapat yang lain dan tidak saling merendahkan, sehingga akhirnya terumuskan juga dasar negara kita, yaitu Pancasila. Setelah Pancasila terwujud, maka lahirlah landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kita sebagai warga negara yang baik hendaklah menghargai apa yang telah dibuat oleh para tokoh perumus dasar negara dan landasan konstitusional negara Indonesia. Karena apa?
Mengganti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sama halnya dengan membubarkan negara Indonesia. Di sini jelas bahwa keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 sangat berarti. Sebagai warga negara yang baik, hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perbuatan kita harus bercermin nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 beserta pasal-pasalnya. Misalnya, di lingkungan keluarga, apa yang bisa kita lakukan? Dari sisi spiritual atau keagamaan, kita melaksanakan sholat berjamaah bagi kita yang beragama Islam, karena keluarga merupakan pendidikan yang pertama. Di lingkungan sekolah, pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama merupakan kunci utama dalam pembentukan karakter peserta didik yang baik. Sekian penjelasan materi dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.